Oke. Ada kejadian yang kurang mengenakan hati gitu ya. Sebenarnya aku juga nggak mau bahas ini sih sebenarnya. Cuman banyak juga dari kalian yang, Bang, ini gimana sih cerita sebenarnya gimana gitu. Karena kemarin ya, mungkin kalian udah banyak yang tahu juga, Dayana ada ngepost story masalah kayak dia ngelarifikasi gitu, dan banyak dari kalian yang minta dari sisi akunya gimana sih, dan aku pengen ceritain ke kalian semua. Aduh, sebenarnya aku nggak mau ikut campur sih masalah ini, tapi ya biar meluruskan semuanya, kayaknya aku harus ngasih tahu ke kalian semua. Ini mana ya Kak Tere ya? Mas Aziz? Mas Aziz? Ada Kak Tere nggak sih? Nah itu deh. Kak Tere sini dulu deh bentar. Nih, manajer Vicky Naki. Sebelum masuk ke pembahasannya, aku pengen ngasih tahu dulu kalau ini Kak Tere manajer aku. Dan sebelum masuk juga pembahasannya lagi, aku pengen cerita dulu sama kalian. Gini, aku dengan Dayana itu dari awal ketemu di Ome TV juga nggak pernah disetting. Ya kalian tahu sendiri Ome TV kan random gitu. Nah setelah itu aku buat konten lagi dengan dia karena kayaknya memang dari dianya juga interest dan aku juga interest karena ya asik ngobrol dengan Dayana. Dan aku gimana ya, mungkin kalian lihat memang viewersnya gede, terus aku buat terus video sama dia, mungkin kalian ngiranya aku, wah kayaknya Vicky ini deh memanfaatkan Dayana kayak gitu. Nah aku pengen cerita, banyak kerjaan sebelum-sebelumnya itu yang brandnya itu minta aku buat video sama Dayana. Dan ada satu brand itu yang menawarkan harga tinggi banget. Sekitar 200 juta kali, 200 juta ya? 200 juta, itu salah satu brand. Dan aku nggak mau ngambil. Dan menurut aku itu 200 juta tuh gede banget. Dan kenapa aku nggak mau ngambil? Karena menurut aku itu kayak terlalu settingan. Terlalu settingan, benar sih? Iya benar. Jadi konsepnya itu waktu itu pas Valentine juga ya mungkinnya ya, untuk Valentine. Jadi Vicky itu memang disetting atau diset untuk pakai jas kayak gitu. Terus ada lampu-lampu ya romantis lah istilahnya kayak gitu. Lalu komunikasi ya sama Dayana seperti itu. Itu juga salah satu alasan karena kelihatan kayak settingan, kita juga nggak mau mengecewakan teman-teman juga. Iya. Dan itu juga bukan Vicky juga. Iya, aku nggak mau kayak semua konten yang aku buat sama Dayana, settingan buat iklan mulu, buat ini mulu, nggak mau. Iya. Bener. Kayak gitu. Jadi that's why kita juga cancel ya walaupun nilainya cukup besar. Wah, ya. Besar banget 200 juta. Gitu sih. Kenapa kita menceritakan ini supaya teman-teman juga tidak mensalah-artikan pekerjaan kita dengan Sibar ya. Sibar, nggak salah paham gitu. Ya, dan memikirkan kayak kita tuh memanfaatkan Dayana aja, benar. Seperti itu sih. Jadi ya kita makanya akhirnya menceritakan seperti Iya, ini benar. sih kayak gitu. Nah, sekarang masalah kenapa Dayana marah-marah dan buat klarifikasi di story-nya itu sebenarnya aku juga nggak tahu dan mungkin Kak Tere yang lebih tahu, makanya kita tanya sama Kak Tere aja kali. Iya, oke. Jadi gini, yang pekerjaan kita sama si Dayana itu, kita tuh udah ada obrolan sebenarnya sama manajer antar manajer. Oke. Gitu. Jadi kita memang udah ada dealing seperti apa pekerjaannya yang harus dilakukan, lalu dengan biayanya juga seperti itu. Nah, untuk biaya sendiri sebenarnya ini aku jelasin dari awal dulu ya. Kita itu tidak bisa melakukan langsung kayak gitu loh, karena itu kan kita tuh dealing itu di hari Kamis, ya kan, sebelum libur panjang long weekend minggu lalu kayak gitu kan. Nah, kita ada kendala nih kalau misalnya kita antar negara itu kan nggak bisa langsung kayak gitu kan, karena kan dari rupiah ke dolar kan. Benar. Dan kita tuh pada saat mau coba lagi ternyata dari banknya sendiri, kita kan transfer dari bank, dari bank itu nggak bisa karena long weekend kayak gitu. Benar. Jadi fail. Nah itu sebenarnya juga sudah disetujui oleh pihak Dayana sendiri. Kayak gitu. Kita akan melakukan pembayaran mereka itu adalah setelah posting tanggal 14 kan, kami tanggal 14
dan pembayaran itu hari Senin. Itu sudah terjadi kesepakatan kayak gitu antar manajer sih kayak gitu. Jadi kenapa aku juga menjelaskan soal pembayaran itu, ya sebenarnya kan tadi banyak juga ya yang salah paham kayak gitu kan, bilangnya kalau shipper tuh juga belum bayar kayak gitu. Sebenarnya shipper tuh udah bayar juga kayak gitu loh, tapi memang kendalanya adalah waktu gitu. Kita kan juga di Indonesia kan ada long weekendnya itu kan, cuma Sabtu Minggu kayak gitu. Jadi ya itu alasannya sih. Jadi memang sebenarnya pembayaran pun memang belum dibayar, itu adanya, dan tapi sudah terjadi kesepakatan seperti itu, dan mereka sendiri juga nggak ada masalah. Nggak apa-apa ya? Nggak masalah sih kayak gitu, mereka nggak ada masalah. Nah, karena kontennya itu ceritanya adalah Diana itu dapat hadiah Valentine seperti itu ya. Dari Vicky? Sebenarnya kita memang kayak bukan dari kita sih, dari shipper tuh ngasih hadiah Valentine ke Diana. Benar. Karena ada budget sendiri untuk Diana beli hadiah sendiri gitu, apa yang Diana mau kayak gitu kan. Nah, kenapa aku ngambil pekerjaan ini? Sebenarnya pekerjaan ini tuh simple banget sih kayak gitu. Ya, itu jadi alasan kenapa kayaknya nggak ada masalah nih. Toh juga kan kita juga membantu Diana dan timnya membuka peluang di Indonesia. Di Indonesia, benar. Iya, kayak gitu. Sekitar jam 1 ya, jam 1 waktu Indonesia, jam 2 waktu Indonesia, atau jam 1 di Kazakhstan. Itu mereka baru akhirnya upload ya apa yang udah seharusnya kayak gitu, tapi cuma bertahan sekitar berapa menit itu di take down. Nah, dari sini kan yang sebenarnya langsung rame. Lalu itu sebenarnya juga mungkin ada kesalahan saya juga kayak gitu, karena sebenarnya pada saat take down itu saya ngomong sama manajernya Diana. Ini apa namanya, kan Diana itu bekerja tidak sesuai dengan yang seharusnya kayak gitu, tapi saya bilang dipotong 50% kayak gitu, karena kan Vicky yang bantu handle take over kayak gitu. Aku bilang kayak gitu, terus tiba-tiba mereka take down, terus muncullah status itu kayak gitu kan, status yang ya seperti itulah yang Vicky mungkin juga tahu kayak gitu kan. Nah, ya mungkin karena juga sebelumnya saya juga belum pernah bekerja sama dengan Diana dan tim manajemennya. Saya minta maaf untuk pihak-pihak yang dirugikan, shipper dan mungkin juga timnya Diana. Tapi ya cut 50% itu sebenarnya saya hanya ingin bersifat profesional aja seperti itu, karena ya seharusnya apa yang dikerjakan Diana jadi di take over sama Vicky kayak gitu sih. Tapi ya nggak tahu kayak gini ya bakal jadi Iya, malah nggak tahu jadinya malah seperti ini, jadi terjadi kesalahpahaman kayak gitu. Dan kita kan juga belum sempat ngobrol sama timnya Diana juga ya, belum sempat ini, tapi tiba-tiba sudah terjadi seperti itu. Jadi lewat klarifikasi ini sih kita berharap supaya teman-teman juga tahu loh kayak gini sebenarnya. Iya, tahu kayak gini sebenarnya apa yang terjadi gitu sih. Nah, kemarin setelah Diana upload story, beberapa jam kemudian aku lihat Kak Tere nangis. Itu kenapa? Karena banyak yang salah paham sih kayak gitu loh. Dan nge-hate kah, ngejudge kah? Semuanya. Aduh, aku jadi gak enak. Sedih aku. Gak apa-apa. Karena apa ya? Karena aku cuma berusaha untuk profesional di bidang aku sih kayak gitu kan. Aku juga pernah ikut campur untuk urusan pribadinya Vicky kayak gitu kan. Karena kita just kayak teman kerja aja kayak gitu kan. Jadi kayak dibilang aku kayak gimana terus nggak profesional kayak gitu kan. Menurut aku sudah do my best untuk partner kerja aku kayak gitu loh. Terus kayak terjadi kesalahan kayak gini, terus ya kan di story-nya juga manajer kayak gitu kan, dia nggak nyebut nama sih kayak gitu manajer, tapi kayak itu merasa aku juga kok kayak gini ya kayak gitu loh, sangat disayangkan sih gitu. Ya karena kejadian ini, lewat klarifikasi ini sih berharap kayak teman-teman mungkin juga bisa belajar dari kita, dari kesalahan kita yang udah kita lakuin. Terus kita juga minta maaf untuk shipper. Yes, dan Vicky juga mau minta maaf sama pihak shipper yang sebenarnya Vicky nggak tahu apa-apa. Tapi ya Vicky harap nggak ada lagi yang bully shipper karena dia nggak ada salah apa-apa. Oke, mungkin itu aja klarifikasi dari kita, dan Vicky sekali lagi mau minta maaf sama pihak shipper, dan mudah-mudahan dari pihak Diana-nya mengerti. Mudah-mudahan kalian dari klarifikasi ini ya ngerti lah kayak gini sebenarnya terjadi. Udah, mungkin gitu aja.